wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sekecil apapun selalu diridhoi dan diterima oleh Allah Ta'ala, dicatat sebagai amal yang makbul dan nanti dapat mengantarkan kita kembali ke hadiratnya dalam keadaan husnul khatimah. Salawat salam kita haturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah banyak memberikan uswah kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya sesuai kemampuan kita, sehingga di dunia ini kita betul-betul diakui sebagai umatnya dan nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Mudah-mudahan dibarengi hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih berada di bab berbuat baik kepada orang tua dan saudaranya atau dan teman-teman orang tua kita. Yang ketiga, sebuah riwayat dari Abu Usaid Malik ibnu Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala. Abu Usaid berkata, baina nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Usaid, suatu ketika aku duduk-duduk bersama Nabi. Idza ja'ahu rajulun min Bani Salamah. Tiba-tiba pada saat aku duduk-duduk itu, kata Abu Usaid, datang seorang laki-laki dari Bani Salamah. Faqala, kemudian tanya. Laki-laki itu tanya, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un ubah abarruhuma bi ba'da mautihima. Kata laki-laki itu, wahai Rasul, masih adakah kesempatan aku berbuat baik? Coba, masih ada kesempatankah aku berbuat baik? Syai'un, sesuatu, abarruhuma, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuaku, ba'da mautihima, sesudah matinya keduanya. Orang tuaku wis mati, apakah aku masih bisa berbuat baik? Faqala, Nabi jawab. Nah, ini pantas sekali dan harus sekali kita ikuti nggih. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud, insyaallah sahih nggih. Kata Nabi, ya na'am, as-shalatu, yang pertama mendoakan. Nggih, mendoakan ya mudah-mudahan dimasukkan surga, diringankan hisabnya dan seterusnya. Ini mendoakan alaihima, kepada keduanya atau salah satunya yang sudah wafat. Wal istighfaru lahuma, dan memohonkan ampun atau beristighfar untuk keduanya. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya, ngoten niku nggih. Untuk kedua orang, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nyampe kok akeh nggih. Wa in faddu, lan iki yang ketiga, ahdihima mim ba'dihima, melaksanakan janjinya. Kalau mungkin ada janji yang pernah disampaikan oleh ayah atau ibu kita,
kemudian belum terlaksana sudah meninggal, kita masih punya kesempatan untuk berbuat baik dengan melaksanakan janjinya itu. Oke. Apalagi kalau punya hutang, hadirin, kita berkewajiban untuk membayar atau mengembalikannya. Wasilaturahim allati la tusallu ila bihima, dan melanjutkan silaturahim yang biasa dilakukan oleh keduanya. Jadi ini hadirin poin-poin berbuat baik kepada kedua atau salah satu orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Yang terakhir wa ikramu shadiqihima, dan memuliakan teman-temannya yang dulu biasanya baik dengan orang tua kita, saling menghormati. Pokoknya apa nggih? Ya itu kita lanjutkan, kita muliakan temannya orang tua kita itu. Ini diantara cara berbuat baik kita kepada orang tua kita ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan sebaik-baiknya. Kenapa hadirin? Karena jasanya orang tua kita itu kepada kita tidak terhitung banyaknya, dan tidak akan bisa impas kita berbuat baik kecuali seperti yang kemarin sudah kita pelajari itu, kecuali kalau zaman dulu delalah kersane Gusti Allah, orang tua kita tiba-tiba jadi budak, jadi hamba sahaya itu, kemudian kita beli, kita tebus, itu insya Allah baru impas kebaikan yang diberikan orang tua kita kepadanya. Ini ilmu yang harus kita camkan dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya. Baik, selanjutnya Wan Aisyah, dari Aisyah salah seorang istri beliau, qalat, Aisyah berkata, maghirtu ala ahadin, kata Aisyah, sama sekali aku itu tidak pernah cemburu, min nisa'in Nabi, dari istri-istrinya Nabi yang lain. Nabi kan banyak ya, ada 9 orang itu. Ini Aisyah ini tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi yang lain. Maghirtu ala Khadijah, kecuali aku memang mengakui sangat cemburu kepada Khadijah. Khadijah ini istri yang pertama, yang sudah jauh lebih tua dibanding Nabi ketika dinikahi. Ini sudah 40 tahun dinikahi, Nabi masih umur 25 tahun. Tapi Khadijah inilah salah seorang yang memberikan keturunan kepada Nabi, termasuk Fatimah itu anaknya Khadijah ini. Wa ma ra'aituha, dan padahal kata Aisyah, aku belum pernah lihat kaya apa orangnya. Dulu tuh hadirin ndak kayak sekarang. Nggih, akeh video, akeh foto, akeh apa. Sekarang kan bisa punya simpanan nggih. Dulu belum ada, foto-foto itu belum ada. Jadi Aisyah ini belum pernah melihat sama sekali kepada Khadijah, tapi Aisyah ini sangat cemburu sekali kepada Khadijah. Kenapa? Karena Nabi Nabi yaksuru dikroha, Nabi ini sering-sering dan banyak menyebut-nyebutnya. Warubbama dabaha asyatta, dan manakala beliau menyembelih kambing, lah ini diantara menghormati saudara-saudara temannya, istri atau orang tuanya. Manakala beliau menyembelih kambing, sumaya yukoti uha adoa sumaya masuha fisodiki Khadijata. Kalau beliau menyembelih kambing, beliau menyisihkan hadirin, mengambil bagian daripada dagingnya kambing itu, kemudian mengirimkannya kepada teman-teman baiknya Khadijah. Ini yang membuat Aisyah itu sangat cemburu kepada Khadijah, padahal sudah meninggal. Meninggal kok dicemburoni, hebat nggih. Farubama qultu lahu, dan aku pernah mengatakan, bertanya kepada Nabi, ka'anna lam yakun fid dunya ila Khadijah. Sakit nemene oleh cemburu hadirin. Padahal sepindah malih pun meninggal. Aisyah ini oleh nemen oleh cemburu. Koyok-koyok nang dunya ini gak ana wong wadon kejaba wis sakit nemene nggih.
padahal sudah meninggal. Ya lek si urip ngoten ngomong ngenten iki pantes. Lha wis. Jadi hadirin, namanya wanita itu ndak mesti sekalipun sudah istrinya Nabi terus ndak punya cemburu, ndak, tetap masih ada. Fayaqulu, apa jawabnya Nabi ketika Aisyah ngomong kayak gitu? Innaha, karena sesungguhnya Khadijah lah kanat wa kanat. Nabi menuturkan kebaikannya. Kanat wa kanat itu yang ngene nggih. Betapa luar biasanya pembelaannya kepada Nabi, bantuannya kepada Nabi. Pokoknya luar biasa, tidak ada istri-istri Nabi yang bisa membandingi kebaikannya kecuali Khadijah itu. Wa kanat li minha waladun, dan dari Khadijah lah aku mendapatkan beberapa keturunan-keturunan. Maka hadirin, Nabi sering menyinggung-nyinggung kebaikannya Khadijah. Bukan berarti Nabi tidak cinta kepada, cintanya luar biasa kepada istri beliau, semuanya cinta. Tapi memang Khadijah ini pengalaman yang pertama, sehingga banyak kesan yang didapat daripada istri beliau yang pertama Khadijah itu. Wallahu a'lam bishawab. Niki podo nggih, podo. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain ngeten maksudnya. Karena layat bahusyata fayahdi fi, nang podo. Lek Nabi menyembelih kambing, beliau menyisihkan sebagian kecil untuk diberikan kepada teman-teman Khadijah. Niki nggih podo. Perintah untuk mengirimkannya. Terus niki wa fi riwayatin qalat ista'dan Halatu binti Khuwailid ukhti Khadijah. Satu saat Halah bintu Khuwailid ini minta izin kepada Nabi, apa ini? Ista'dana Khadijah fartaha, terharu lidzalika Allahumma hallatan. Minta izin untuk mendapatkan bagian daripada Nabi untuk saudaranya Khadijah. Rupanya Nabi baru ingat bahwa itu adalah namanya Halah. Maka beliau mengucapkan Allahumma Halatu binti Khuwailid. Oh, ini rupanya Halah binti Khuwailid itu. Hadirin, sama seperti riwayat-riwayat sebelumnya. Ini masih ada yang terakhir ini riwayat nggih. Yang kelima, An Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu qala, Anas berkata, kharajtu ma'a Jarir ibni Abdillah al-Bajali. Anas berkata, satu ketika aku keluar bepergian dengan temannya yang bernama Jarir bin Abdillah radhiyallahu fi safarin, dalam sebuah perjalanan. Fakana yakhdumuni, si Jarir ini selalu melayani aku. Fakultu lahu, maka aku berkata kepada Jarir, kata Anas, la taf'al dalika, ojo ngene lah, saiki diwi-diwi ae, njukuk dhewe ra apa-apa, jangan dilayani. Faqala, Jarir menjawab ketika dilarang melayani kayak gitu, inni qad ra'aitul ansara tasna'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an ala nafsi alla ashaba ahadan minna illa khadamtuhu. Ketika dilarang kayak gitu, Jaririn mengatakan, aku melihat para sahabat Ansor itu selalu melayani kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah maka aku tidak bersahabat kepada siapa saja, melainkan aku berupaya untuk bisa melayaninya. Cara Anas menghormati kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Babu ikrami al-bait. Baik, saya tak lanjutkan kepada yang sini aja. Babu taukir, menghormati al ulama. Ulama niku jamak dari kata alim. Alim itu dari kata ilmun. Ilmun itu ilmu, ilmu pengetahuan, ilmu agama maksudnya, ilmu syariat. Terus alim itu orang yang berilmu. Seorang yang berilmu namanya alim. Ilmu syariat atau ilmu agama atau ilmu akhirat atau ilmu akidah. Bukan ilmu umum. Kalau ilmu umum pengetahuan seperti ilmu teknologi, kedokteran dan lain sebagainya, itu ilmu umum. Ini ilmu syariat.
Orang yang berilmu namanya alim. Satu. Kalau jamak ulama, ini jamaknya orang-orang yang berilmu. Bab menghormati kepada ulama, orang-orang yang berilmu, wal kabair, dan orang-orang yang berusia lebih tua atau masyayikh, walil fadli, dan orang-orang yang mempunyai banyak kelebihan, wa taqdimi, dan mendahulukan ala ghairihim. Jadi kepada semua ini lebih didahulukan daripada selainnya semua ini. Ini diajarkan oleh syariat agama kita. Ada ayatnya hadirin, sekalipun tidak banyak. Niki ada satu di dalam surat Zumar. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul, katakan Muhammad, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tentu saja tidak. Innama yatadzakkaru ulul albab. Karena orang-orang yang banyak mengingat Allah, menyebut Allah, dan mengajak dekat kepada Allah itu adalah orang-orang yang memiliki banyak ilmu pengetahuan. Terdapat di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Sekarang riwayatnya hadis, niki penting hadirin nggih. Harusnya kita maklumi sebagai pengurus masjid atau takmir ini kita amalkan. Sebuah riwayat dari Abi Mas'ud Uqbah Ibnu Amr Al-Badriyi, termasuk salah satu pasukan perang Badar, dan juga sekaligus dia Al-Ansori, sahabat Ansor. Abi Mas'ud berkata, kata Abu Mas'ud, qala Rasulullah SAW, Rasul pernah bersabda, katanya Rasul, ya umul qauma, hendaklah yang imami kaum, yang jadi imam maksudnya di satu masjid kayak gini kepengurusan, aqra'uhum, imam itu dicari orang yang lebih menguasai bacaan Al-Qur'annya. Apakah kemampuan tajwidnya, makhrajnya, nafasnya, bahkan mungkin suaranya, terus tawaduknya, ini diutamakan. Yang mengimami, yang jadi imam di satu masjid itu adalah aqra'uhum li kitabillah, yang lebih menguasai kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Kalau di antara sekian banyak di masjid itu banyak sama akeh wong sing padha alim-alim nang kitab Allah ngene kata fil qiraati sawaan fa'lamuhum bisunati, dicari diseleksi lagi yang lebih menguasai sunnah-sunnah atau hadis-hadis Nabi. Nggih. Lek pancene wonge padha pinter-pinter kabeh, fa in kanu fi sunnati sawaan, nggone hadis ya padha pintere nggih. Pancene alumni pesantren kabeh, alumni perguruan tinggi kabeh nggih, Qur'annya padha api-apike, terus sunnah ya gitu, maka dicari lagi fa aqdamuhum hijratan. Dicari yang lebih dulu bertempatnya di tempat itu, yang lebih dulu. Nah ini hadirin bukan berarti yang lain tidak boleh ngimamin, ndak, nggih. Yang diutamakan adalah yang ini, yang kayak gini tadi. Lah kalau nanti misalnya berhalangan, pergi atau sakit atau apa berhalangan, maka yang lain dibolehkan. Tapi yang menjadi imam yang pokok, nggih, yang utama, yang paten itu adalah ini. Jadi kalau podo kabeh dicari yang lebih dulu hijrahnya, bertempatnya di situ. Fa in kanu fil hijrati sawa, lah niki sik diurut terus. Hijrahe lho ya podo bareng mbek tekan mbiyen. Hijrah ya podo pisan. Fa aqdamum sinan, lah niki dicari sing lebih tua umurnya. Ini termasuk di antara cara menghormati orang yang lebih tua tadi itu. Yang pertama umur ilmune nggih. Cari yang lebih ilmu, terus usianya termasuk wala ya ummannar rajulu ar-rajula fi sultanihi wala yaqudu fi baitihi alal takrimati ila bi idnihi. Karepe ngeten. Wong liya kaya kula ngeten iki nggih, ra oleh sakjane ngimami. Ra oleh.
nek karep kula dhewe, kecuali lek panjenengan kengken atau mendapat ridho dan izin panjenengan ngimami di tempatnya panjenengan kayak gini. Sing lebih berhak jane kuwi nyamuke nggih. Sing lebih berhak nggih imam apa nek ngarane? Imam pokoknya di sini. Imam pancetnya di sini. Tapi kalau ada yang datang terus mendapat izin diperintahkan itu boleh. Demikian pula tidak boleh menduduki tempat duduknya seorang alim atau sultan, misalnya kalau di kantor ngerti kan nggih, ana tempat duduk pimpinan, di sekolah ada tempat duduknya guru dan lain sebagainya. Kita ndak boleh duduki ngoten niku tanpa izinnya. Ran diduga lek wong Jawa lek ngomong nggih. Jadi mesti duwe komo kira-kira. Ngoten nggih? Sampai di sini sebelum dilanjut ada yang perlu lanjut. Lanjut terus wis. Karek ngam. Oh nggih niku, monggo. Monggo silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz membahas masalah imam yang fasih bacaan Al-Quran. Oke. Bagaimanakah kalau seandainya kita dibimbing oleh imam yang maksudnya, yang bacaannya tidak fasih atau mungkin salah, panjang lebarnya juga tidak sesuai dengan ajaran bacaan Al-Quran. Itu menurut Pak Ustaz bagaimana? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksudkan di sini adalah seorang imam yang ditetapkan di sebuah masjid seperti ini. Jadi imam itu ditetapkan juga berdasarkan keputusan bersama, musyawarah atau rapat. Lah kecuali kalau ada darurat, misalnya semuanya ndak ada, terus saling konkiren biasanya gitu. Ngen kula ngoten niku lek imame sing asli nih. Di tempat saya itu ada 4 orang imamnya. Dijadwal. Hari ini, hari ini. Mestinya kayak gitu. Kalau ini juga dalam rangka menghormati tadi itu ilmuannya dan usianya. Sebetulnya kalau diplekkan sama ini ndak ada yang plek, ndak bisa plek. Tapi ternyata darurat karena semuanya ndak ada, terus konkiren, terus ndak ada yang mau maju delalas yang maju ku kurang memenuhi standar ngeten nggih. Ya insyaallah pokok gak nemen-nemen rapopo. Kalau ndak nemen-nemen. Tapi misalnya nemen banget nggih. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim nggih. Gitu. Diwaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, niki rusak niku. Kalau terjadi seperti itu misalnya nggih tanpa sengaja panjenengan kok makmum ana wong sing bacaan terutama Fatihahnya gak genah, panjenengan boleh mufaraqah, misahkan diri sekalipun geraknya sik bareng. Tapi dalam hatinya panjenengan gak makmum karo wong kuwi. Oleh. Atau panjenengan pas musafir di perjalanan ning tengah dalan panjenengan makmum nenggone satu masjid lah. Delalah imam niku ya ngoten niku wau seperti yang itu nek dak nemen-nemen sik wajar ngoten mawon. Misalnya panjangnya kurang Maliki Yaumiddin ya Maliki Yaumiddin, insyaallah dimakbutasi enggak apa-apa. Tapi kalau untuk sebuah kayak gini tadi masjid ini itu ditetapkan bersama. Misalnya kok ana wong telu, wong loro atau wong papat dianggap punya kelebihan tersendiri, ya ada kurangnya tapi punya kelebihan masing-masing. Lah ini lek iso digawe kabeh dijadwal. Kayak ngene kula ngoten. Dari usia yang paling tua saya di tempat saya. Tapi ada yang baru lulus itu
muda tapi sudah keluar itu hafid Quran. Jadi kelebihannya di situ ada. Ada yang lain lagi, ya ndak hafid, ya ndak tua, tapi dia apa jeneng ini aran iki. Qori. Suaranya enak kayak lek sini. Ustaz siapa itu sing cilik itu? Ya. Jadi semuanya dipakai, 4 orang dipakai di jadwal. Nggih, jadwal. Ini dalam rangka menghormati masing-masing. Kemudian nanti dengan kesepakatan kalau satu berhalangan, yang lain mewakilinya. Jadi kalau semuanya baik, gampang. Tapi kalau semuanya tidak baik, ini yang tidak gampang gitu. Lah kalau memang seperti yang panjenengan sampaikan tadi, ada kekurangan selama masih maklum, masih wajar, tidak apa-apa. Itu pun ketika dia ngimami adalah bukan menjadi imam yang pokok atau yang tetap. Yang ditentukan kayak gini tadi itu adalah imam yang tetap. Ngoten nggih? Nggih. Yang lain mungkin enggak. Lanjut nggih. Memang kayak gini nih hadirin. Di satu masjid dengan masjid yang lain kalau tidak dibahas di musyawarah itu sering menimbulkan hal-hal yang kurang di. Nggih. Dulu di sini hadirin di masjid ini saya termasuk yang lawas di sini. Saya ngerti sejarahnya di sini. Dulu di awal-awal berjamaah di sini, ceritanya dawa. Nek sitok maju ngoten yang lain gak mlebu swarga kabeh kok nek kau sing imami. Coba ngoten niku. Nggih. Gak oleh, aku sing imam lho coba. Ini kalau menjadi imam tanpa dibahas bersama. Nggih. Sayuktanya dibahas bersama. Setiap orang mempunyai paham masing-masing. Itu akan bisa menjadi maklum, akan membuat legowo manakala dibahas bersama. Karena memang paham itu banyak. Ada yang baca Fatihah saja, ada yang pakai bismillah. Nggih, dibanterno. Ada yang pakai tapi tidak dibanterno. Bismillahnya pelan, kayak neng Mekah ngoten niku. Nggih. Ada yang memang betul-betul tidak baca bismillah. Nah ini kalau dibahas sebelumnya nanti insya Allah akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nggih. Demikian pula hadirin kalau subuh misalnya ada yang suka pakai kunut, ada yang tidak. Nah ini dibahas. Kalau perlu didatangkan ulama atau orang alim untuk menjelaskan ini. Nanti akan dijelaskan bahwa sakjane kunut itu hanya sunnah. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Kunut itu memang dasarnya juga banyak karena sahabat yang ketemu Nabi ini tidak sama. Ada yang ketika Nabi bepergian kemana-mana selalu ikut. Padahal Nabi bepergian itu beliau tidak baca kunut. Tapi di rumah baca. Makanya hadisnya macam-macam. Ada hadis yang menerangkan kunut itu dilakukan Nabi, ada yang mengatakan tidak. Nah, intinya kunut itu sakjane gak ono pengaruhi sah atau tidak sahnya sholat. Cuma lek sing wis kadung ya Allah muncrat sampean. Sing sudah terlanjur membiasakan kunut, lek gak kunut merasa gak sah salate. Nggih, sing enak ikut para imam yang dicontohkan dulu oleh 2 orang ulama yang di zaman kita berbeda pandangan. Satu Pak Idam Khalid, satu Pak Buya Hamka. Ini beda hadirin. Semuanya punya paham masing-masing, punya pesantren masing-masing. Pak Idam Khalid ini biasa pakai kunut, santrinya juga kunut semua. Ketika Pak Idam Khalid datang ning gone Pak Hamka, dihormati oleh Pak Hamka, subuh kok ngimami. Karena ning gone Pak Hamka ndak biasa pakai kunut, Pak Idam Khalid yang mendina pakai kunut ndak kunut di sana. Demikian pula sebaliknya. Lho ngerti lak penak. Gitu. Jadi gak timbul salah paham, ndak merasa sholatnya ini gak sah sholat ngene iki. Nggih. Makanya hadirin ilmu fikih ini perlu dibahas bersama berdasarkan dalil
yang muktabar, yang jelas pula. Sehingga apik ngoten niku sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Panjenengan lek tindak nggih, delala suatu ketika makmum ning gone masjid sing pakai kunut, sementara kalau di sini tidak pakai kunut, rapopo, ikut saja. Justru menurut saya kalau imamnya kunut, panjenengan tidak kunut, ini kurang tepat menurut saya. Karena dijadikannya imam itu untuk diikuti. Lek imam takbir takbiro, jangan sekali-kali takbir lek imam durung takbir. Lek imam ruku baru ruku, jangan ruku sebelum imam ruku. Nah sehingga lek imam kunut yo melok kunut, ojo sampai melayani imam. Orang-orang lek batal sholatnya. Lah itu kalau kita makmum, orang-orang salafi saja juga kayak gitu kok. Nah maka kalau kalau perbedaannya itu hanya di persoalan ikhtilaf khilafiyah di furu' yang kecil-kecil rapopo. Tapi lek wis ana wong sing salat subuh nggih, lha mambung isya 4 rakaat. Kok luhur ya 4 rakaat, apa subuh mung 2 rakaat? Dijangkepi 4 pisan ae. Lah ini yang perlu di sikapi nggih. Aja mentang-mentang apik terus apik belum tentu apik nggih. 4 rakaat itu apik, lek panjenengan subuh nglakoni 4 rakaat bubrah tambahan. Asar mau 4, engko isya ya 4, apa maghrib 3. Ini ada ilmunya tersendiri hadirin. Jadi ora kena karepe dhewe, ada uswahnya. Makanya Rasulullah itu disebut uswatun hasanah, teladan yang baik. Salah satu teladan yang dicontohkan Nabi itu adalah uswatun diniyah atau uswatun ubudiyah, teladan yang bersifat ibadah. Ini juga begitu. Kalau di jelenternya dawa nggih, uswah ubudiyah yang dilakukan Nabi itu ada 2. Ada yang uswah ubudiyah qat'iyah. Apa kok yah niku? Uswah niku teladan, ubudiyah niku bersifat ibadah, qat'iyah itu pun pakem, gak kena ditawar-tawar. Ya kaya niku wau subuh niku uswahe mek 2 rakaat, panjenengan owahi, namanya panjenengan ngerubah qat'iyah tadi itu. Nggih. Ada yang uswah ubudiyah ghairu qat'iyah. Teladan ibadah tapi ndak pakem. Nggih. Panjenengan takbir niku oleh ngeten pas kalih bahu, oleh pas telinga. Niki uswahnya ndak qat'iyah, oleh milih. Namanya uswah ubudiyah ghairu qat'iyah. Mari ngoten plek di dekek ning dodo. Ini juga macam-macam. Ono sing pas ulu hati. Ono sing rada ndukur. Semua ada dasarnya. Ono sing nang weteng. Panjenengan lek nang Mekah atau nang Madinah ndelok wong salat macem-macem. Ono sing gak sedekap blas ya ono. Gitu. Nggih. Lek wis mari ngono, ini namanya ghairu qat'iyah, gak pakem, oleh milih. Mari ngono terus maca doa iftitah namanya. Niku nggih gak pakem, ghairu qat'iyah namanya. Panjenengan oleh maca kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Gitu. Oleh ta? Enten sing mboten ngaten. Langsung napa nika? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Mboten gak kabira langsung wajjahtu wajhiya. Niku nggih oleh nggih nek dasare. Namanya ghairu qat'iyah. Enten sing mboten lur nggih mboten, tapi langsung Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Gitu. Oleh. Pak, aku salat ijen wektune dawa tak waca kabeh karepmu. Nun, wektune dawa salat ijen lho ya. Aja dadi imam maca ngono kabeh oh makmume. Ana sing wis tuwa, ana sing kebelet, ana sing selak ndang lunga ya jangan. Oleh sampai salam nggih enten sedaya. Jadi semua itu ada qat'iyahnya, ada ghairu qat'iyah. Qat'iyah itu pakem paten gak oleh dinyang. Kaya rakaat niku wau lek maghrib ya 3, gak oleh maghrib dipadakno karo isyae, asare ya 4. Lah ini jenenge ngerubah qat'iyah. Nadirin, inilah pentingnya kita memahami ilmu syar'i supaya
ibadah kita ya minimal mendekati benar lah nggih. Syukur lek iso bener betul seperti apa yang dilakukan oleh Nabi. Makanya kembali untuk menjadi imam di satu tempat kayak gini sing apik dibakas bareng. Nggih, kekurangannya kelebihnya disampaikan. Dan punya hadirin ini masih napa? Masih garis-garis yang pokok nggih, yang utama yang saya sampaikan. Ada namanya muru'ah. Imam itu harus menjaga muru'ah. Nggih. Mangan nang warung pinggir embong niku oleh to? Oleh to? Oleh halal untukku. Nggih. Tapi lek imam kulino mangan nang pinggir embong, cangkruan rokokan, ini namanya ndak punya muru'ah. Kurang afdol ditetapkan sebagai imam. Nggih. Istrinya sendiri itu halal, tapi nek nggone tempat umum dia sama istrinya itu kayak ketika dia di rumah, ini juga imam yang niki muru'ah namanya. Jadi ada hadirin bukan sekedar tadi ini, kalau ini kan pokok saja. Tapi lek dalam keadaan darurat seperti yang ditanyakan Pak Musa tadi, darurat nggih ora apa selama daruratnya itu masih dalam ukuran yang wajar. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Sinten wektune niki? Nggih, kita lanjutkan. Baik. Ya. Wa fi riwayatin fa aqdamum Salman. Biyen niki biyen nggih, biyen. Nek saniki insyaallah kita ini Islamnya dari kecil. Jadi tidak perlu dipertimbangkan. Lek biyen zamannya Nabi ada orang yang Islamnya wis tuwa. Pas sahabat-sahabat itu wis tua-tua Islamnya. Ini juga menjadi pertimbangan. Yang lebih dulu Islamnya juga menjadi pertimbangan. Badalan sinan sebagai ganti daripada umurnya. Umurnya belum begitu banyak, tapi dia Islamnya dari kecil, bacaannya bagus, maka dia menjadi prioritas. Nggih. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain lagi, ya umul qaumu aqra'um li kitabillah. Nggih. Sing diutamakan menjadi imam itu adalah orang yang lebih menguasai di dalam kitabnya Allah. Yang pertama, ini dalam riwayat yang lain nggih, wa aqdamum qira'atan, dan lebih dulu pandainya membaca. Fa in kanat qira'atum sawaan, nek padha nggih ukurane niki wau padha, wa yum aqdamu hijratan, dipilih lagi siapa yang lebih dulu hijrah ke situ. Fa in kana hijrati sawa, lek hijrah ya padha, wal yaum akbaru sinan, carian sing lebih tua. Tapi nek saya nek akeh sing padha ngeten iki digawe kabeh ae engko dijadwal. Enak to, legawa to, untuk menghindari cemburu sosial. Kita sing penting kan apike. Aja imam sing kiblat ning hawa nafsunya. Dadi sing diandalno niku perasaane, merasa lebih tua, merasa lebih pintar, ini malah tidak betul menurut saya. Jadi sing genah niku nggih, tadi itu penguasaannya di dalam Al-Qur'an itu termasuk orang yang mengutamakan akalnya bukan perasaannya saja. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, wa anhu, dan dari Abu Sa'id lagi, Abu Mas'ud lagi, qala kana Rasulullah SAW yang sahu. Nah, ini hadirin rada angel nggih. Kula sering nyampe nang dinding-dinding ngeten iki. Tapi nyatanya prakteknya angel. Nabi niku lek ngimami gak moro, gak cukup ngomong sawu sufufakum fa inna tasbihatas sufufin tamam salat, ndak cukup ngoten. Nabi di sama kayak gitu, Nabi turun hadirin. Ditoto, dijejer, dirapetno. Lho entek nggih. Nggih, insyaallah nggih nggih.
mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Ta'ala. Mohon maaf manakala ada yang kurang berkenan, mudah-mudahan menambah wawasan keagamaan kita, dan mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.